Mengapa banyak orang yang membencimu dan siapa saja dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, mengapa banyak orang yang membenci kamu teman-teman ya. Dan siapa saja dia, fokus, konsentrasi, kita akan lihat energinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Eight of Cups, 8 jangkir. Muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, mohon maaf, memang cukup terlihat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu secara menyeluruh yang mungkin memang ya lagi banyak masalahnya ya teman-teman. Ya, banyak cobaannya. Banyak cobaannya, banyak ujiannya, tantangannya banyak banget. Terlihat sebuah kesedihan, terlihat tentang bagaimana kamu selalu ngerasa berputus asa, pesimis, ya, dengan kesulitan kok selalu saja terjadi di dalam kehidupan kamu. Begitu banyak banget orang yang mungkin mengucilkan kamu, ya. Begitu banyak orang yang mungkin, mohon maaf teman-teman, selalu memandang kamu sebelah mata, ya. Jadi kehidupan orang itu dipandang dari kehidupan mungkin dari kondisi ekonominya. Ketika kehidupan ekonomi seseorang tersebut, mohon maaf, kecil sedikit ya teman-teman, maka itu yang menjadi sudut pandang mereka teman-teman. Ya, maka akan semakin berlimpah, semakin sukses seseorang tersebut maka semakin dihargai. Jadi yang dipandang hanyalah sebuah harta, bukan dari bagaimana inner beauty seseorang tersebut, tentang bagaimana sikap dan adab perilakunya. Ya, dan aku yakin energi kamu menggambarkan tentang hal demikian gitu. Kamu orang yang baik, kamu orang yang merasa selalu saja disudutkan. Ya, di dalam lingkungan kehidupan kamu sendiri, di dalam circle kehidupan kamu sendiri, teman-teman. Ya, lalu siapa saja sih sosok orang-orang yang selama ini mungkin selalu mengucilkan kehidupan kamu, mohon maaf, merendahkan kehidupan kamu, dan bahkan membenci kehidupan kamu, teman-teman. Terlihat seolah-olah kamu memang selalu sendiri di sini. Ya, kamu kalah dengan energi mereka. Oke, kita akan lihat deh dari kartu berikutnya, teman-teman. Semoga ada jawaban di sini. Aku punya Queen of Cups. Ratu Cangkir. Muncul hadir, teman-teman. Jadi ini yang aku maksud tentang bagaimana sudut pandang mereka. Yang dipandang hanyalah harta dan tahta, teman-teman. Ketika mungkin kamu tidak bisa memenuhi dua syarat tersebut, maka ya jelas kehidupan kamu bakal dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang berada di sekitar kamu sendiri. Dan bahkan mungkin mereka adalah orang-orang terdekat kamu sendiri, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Ya, jadi untuk kamu ya, teman-teman yang mungkin selama ini selalu mengalami sebuah kesulitan, kesusahan. Ya, bukan berarti lantas kehidupan kamu bakal terus susah, tidak. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Aku yakin kamu bisa untuk bahagia dan berhak untuk bahagia, pasti bisa untuk bahagia. Karena dari kartu ketiga ini, Three of Wands, ini kartu yang menggambarkan tentang masa depan kamu itu cukup cerah, sangat cerah. Ya, hari esok bakal lebih baik daripada hari ini. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk bisa yakin, kembali menumbuhkan sebuah keyakinan dan mindset yang positif di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Dan sabar. Kesulitan yang kamu hadapi ini adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu, teman-teman. Jadi kuncinya adalah sabar. Ya.
Walaupun sabar itu benar-benar membuat kamu sangat terpuruk, walaupun kesabaran itu benar-benar membuat kamu sakit, tetapi itulah dinamika kehidupan. Kenapa gue katakan demikian, teman-teman? Karena sepertinya kehidupan yang penuh dengan pencapaian kesuksesan itu sudah benar-benar menanti kamu, teman-teman. Dan disinilah kamu harus aktif, disinilah kamu harus bergerak, disinilah kamu harus bangkit, menunjukkan kepada mereka. Agar apa? Agar kamu tidak selalu dibenci, dipandang sebelah mata, ya, direndahkan, mohon maaf. Nah, kemudian aku punya three of cups. Meskipun begitu banyak orang-orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman, ya, tetapi tidak semua gitu ya. Tidak semua kok. Masih banyak orang yang juga peduli terhadap kehidupan kamu, ya. Aku melihat bakal ada sebuah kejutan di sini. Bakal ada sebuah keajaiban di sini, teman-teman, yang akan mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik, ya. Hal-hal yang mungkin gak pernah kamu duga sebelumnya. Itu tadi ketika kamu mulai ada menumbuhkan sebuah keyakinan, ya, teman-teman, ya itulah nanti bakal keajaiban demi keajaiban itu akan datang kepada kamu. Yang penting kamu jangan pesimis, berputus asa. Ya, pesimis boleh, tetapi ya jangan terlalu lama, teman-teman. Kamu harus kembali bangkit. Karena yang bisa mengubah kehidupan kamu ya hanya diri kamu, yang bisa mengangkat derajat kamu ya hanya diri kamu. Ya, bagaimana cara kamu memperlakukan diri kamu itu nanti akan terlihat bagaimana hasil yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Ketika kamu orang yang mudah berputus asa, maka bagaimana kamu bisa untuk mencapai kebahagiaan sebenarnya. Kemudian aku punya King of Swords ya. Oke. Jadi, mengapa ya alasan orang-orang banyak membenci kehidupan kamu, teman-teman? Aku rasa karena kamu orang yang lebih baik daripada mereka. Meskipun mungkin kehidupan kamu, mohon maaf, teman-teman, ya lebih kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan kamu, tetapi kamu nggak pernah gitu merendahkan orang lain, nggak pernah menghina orang lain, nggak pernah mengusik kehidupan orang lain. Ya mungkin karena kamu terlalu baik, ya, kamu terlalu baik. Jadi banyak yang membenci, tidak suka, teman-teman. Ya, kamu suka mungkin apa ya namanya, teman-teman, ya, selalu memperjuangkan gitu ya, selalu memperjuangkan hak orang-orang yang mungkin selama ini lagi susah, ya. Kamu bantu, kamu orang yang susah tetapi kamu mampu, bisa berani memberikan bantuan kepada orang lain. Tentu itu sebuah kebaikan yang bakal tidak akan ternilai harganya sebenarnya, teman-teman, ya. Ya mungkin karena kebaikan-kebaikan kamu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka takut. Mereka takut ketika mereka kehidupannya lebih buruk daripada kehidupan kamu. Ketika kamu bangkit sukses, teman-teman. Jadi bisa jadi orang-orang yang membenci kehidupan kamu juga selalu berupaya berusaha untuk bagaimana menutup jalan keresahan kamu. Terlihat keangkuhannya, ya, kesombongannya, teman-teman. Ya, lalu kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, aku punya Five of Wands dan aku punya The Sun. Jadi dari kartu ini, teman-teman, ya, orang-orang yang membenci kehidupan kamu, seperti yang aku katakan sebelumnya, selalu ada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Ya, salah satu energi yang cukup terlihat di sini adalah dia adalah bagian dari keluarga kamu sendiri yang memang jelas-jelas nggak tahu sih ya, teman-teman, mengapa keluarga kamu begitu membenci kamu. Ya, tetapi yang memang yang jelas untuk menghadapi keluarga seperti ini harus sabar. Ya, mau bagaimanapun tetap keluarga. Ya, meskipun dia sudah jolim terhadap kehidupan kamu. Ya, kamu doakan saja yang baik-baik. Ya, doa yang baik dampaknya juga pasti bakal buruk. Karena apa? Doa yang baik, ya, ketika sudah menembus langit, teman-teman, dan Tuhan mendengar, mengabulkan doa kamu, ya, kehidupan kamu akan lebih baik. Artinya pasti kamu ingin meminta kebaikan dong untuk diri kamu dan orang-orang yang selama ini sudah jolim, ya, benci terhadap kehidupan kamu. Maka kehidupan mereka yang nanti bakal susah, gitu loh. Ya, seakan-akan mereka bakal teradu domba sendiri dengan kehidupannya, ya, bakal susah sendiri dengan kehidupannya. Jadi banyak masalah-masalah yang bakal datang kepada mereka, itu salah satu dari keluarga. Dan kemudian ternyata dari teman-teman kamu sendiri yang selama ini bermanipulatif, jangan salah, teman-teman. Ya, orang yang bermanipulatif, yang terlihat baik belum tentu baik sebenarnya. Ya, tetapi bukan berarti kamu lantas seujuan, tidak. Tetapi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana upaya-upaya mereka lakukan untuk menjatuhkan kamu. Tetapi ketika waktunya, sudah takdirnya kamu bahagia, ya, dan ini sudah kehendak dari Tuhan, teman-teman, maka siapa sih yang bisa menahan ini? Siapa sih yang bisa untuk menghalangi rezeki ini? Ya, kamu akan bangkit. Ini yang aku katakan, teman-teman. Kamu akan bangkit kok. Maka harus optimis, ya. Harus lebih berjuang, teman. Ya, harus lebih bekerja keras lagi. Ya, dan kemudian orang yang
membenci kehidupan kamu terakhir adalah ya orang yang berada di sekeliling kamu ataupun mungkin tempat tinggalnya berada di sekeliling kamu. Ya, berarti siapa kamu tahu, teman-teman. Ya. Oke, jadi doakan saja orang-orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman, doakan yang baik-baik lah ya. Nanti juga doa yang baik, teman-teman. Mereka bakal cepat menuai sih semua perbuatan jolim kepada kamu. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.